Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menjelaskan sedikit berkenaan dengan masalah umrah yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Ramadan nantinya. Yang pertama sekali, saya mungkin tidak akan memberikan manasik secara terperinci. Saya mungkin akan lebih membawa Anda kepada sesuatu yang real yang biasa kita dapati di sana. Ya, karena saya lihat ini sudah ustadz-ustadz semua ini yang akan berangkat. Istilahnya sudah berkali-kali juga berangkat umrah. Sehingga yang saya akan sampaikan adalah kondisi real, dan itu adalah persiapan kita dalam menghadapi apa yang akan kita hadapi di sana. Karena salah satu kadang-kadang yang menjadikan ibadah kita rusak dikarenakan kita tidak siap mental. Ya, kita tidak siap mental. Kadang-kadang kita itu berpikirnya, saya sudah bayar mahal, kenapa begini? Saya ini bayar, tetapi kenapa saya dapat begini? Itu kadang-kadang yang ada dalam pikiran kita. Sehingga saya hanya akan membawa Anda ke dunia nyata, bukan dunia mimpi yang dijanjikan oleh kita-kita ini. Nanti hotelnya begini, nanti hotelnya begini, tidak. Saya akan membawa Anda ke dunia nyata yang biasa kita dapati ketika kita pergi umrah. Oke. Pertama sekali, umrah itu sendiri adalah merupakan salah satu ibadah yang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i ini ketika dia membicarakan berkenaan dengan hukum umrah itu, dia samakan dengan haji. Ya, dia samakan dengan haji hukumnya. Hukumnya apa? Wajib walaupun sekali dalam seumur hidup. Hal ini berdasarkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaklah engkau sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Karena itu dari ayat ini Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajibnya untuk melaksanakan umrah walaupun sekali dalam seumur hidup. Sedangkan haji itu sendiri dikarenakan dia adalah merupakan ibadah yang memungkinkan alat tarakhi. Tarakhi itu boleh diundurkan sesuai dengan kemampuan kita. Maka umrah ketika ia adalah merupakan sesuatu yang kita mampu untuk laksanakan, maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau seandainya dia belum pernah umrah, dia menjadi wajib untuk melaksanakan umrah. Tayyib, umrah itu kalau menurut bahasa al-umratu huwal qasdu. Al-qasdu itu artinya menyengaja, ya, sengaja datang. Sedangkan secara istilah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah khusus. Ibadah khusus yang dimaksud di sini adalah umrah, yang mana di dalamnya ada beberapa ibadah yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah tawaf, sa'i, tahallul, ya, semata-mata karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kembali ada yang dinamakan dengan keikhlasan. Bahwa kita melaksanakan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melaksanakan umrah, itu yang menjadi tujuan kita. Ingat, tujuan kita bukan jalan-jalan. Ya, tujuan kita bukan jalan-jalan, tujuan kita bukan tamasya, tujuan kita bukan berehat, tidak sama sekali. Ya, ini bukan perjalanan tamasya, ini bukan perjalanan rehat, ini bukan perjalanan holiday. Jangan kita menyangka bahwa ini sama kalau saya seandainya ke Batam, ya, di sana saya akan belanja, ada urut apa semuanya, tidak. Ini adalah perjalanan ibadah. Makanya saya mulai dari awal tekankan ini. Ya, kenapa saya perlu tekankan ini? Karena banyak di antara kita mentalnya tidak siap. Yang ada sama dia itu, saya sudah bayar. Dan saya harus mendapatkan servis sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ya, makanya saya sampaikan dari awal bahwasanya
ini adalah perjalanan ibadah. Ibadah terkadang kita mendapatkan yang namanya kesulitan. Ibadah terkadang kita mendapatkan yang namanya cabaran. Apalagi ini yang dinamakan dengan umrah dan haji. Tayyib. Hukum umrah, dalam umrah itu sendiri, ayo ikhwah, ada yang dinamakan dengan rukun umrah, ada yang dinamakan dengan wajib umrah, dan ada yang dinamakan dengan sunnah umrah. Apa perbedaan di antara semuanya itu? Kalau dikatakan rukun, ianya adalah merupakan amalan-amalan di dalam umrah itu sendiri. Kalau seandainya tidak dilaksanakan, maka umrahnya tidak sah. Itu rukun. Kalau ditinggalkan. Kalau wajib, ya, ditinggalkan, itu bisa diganti dengan dam. Ya. Kalau sunnah, tidak ada apa-apa. Oke, ini adalah beberapa hal berkenaan dengan masalah umrah. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, saya hanya akan lebih membawa kita kepada dunia nyata. Ya, dunia nyata. Maka ya ikhwah, yang perlu untuk kita senantiasa ketahui berkenaan dengan rukun umrah ini, perkara yang wajib untuk dikerjakan dalam umrah. Apabila ditinggalkan, maka umrahnya tidak sah. Apa saja itu? Pertama, niat umrah. Ini yang pertama, niat umrah. Setelah niat umrah, yang menjadi rukunnya menurut para ulama adalah tawaf. Makanya orang yang tidak tawaf, tidak ada umrahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, sa'i bainas safa wal marwah. Dan yang selanjutnya adalah tahallul. Tahallul. Dan yang terakhir ulama memasukkan tertib. Ya, tertib. Ini adalah merupakan rukun daripada umrah itu sendiri. Sedangkan wajibnya umrah, ya, wajibnya umrah adalah dengan meninggalkan larangan-larangan umrah itu sendiri. Ada nanti larangan-larangan umrah yang perlu untuk kita ketahui. Tayyib. Kita masuk satu persatu berkenaan dengan perjalanan kita. Yang pertama, kita akan berangkat dari Singapura pada pukul 5 petang. Saya akan bawa Anda ke dunia nyata. Di hari itu kita masih puasa. Nak batalkah nak tak? Atau tidak batal? Pertanyaan pertama. Ya. Dan ini akhirnya terserah kita, karena ini di bulan puasa. Kalau seandainya Anda ingin batal, tafadhal, karena Anda adalah seorang musafir. Kalau Anda mau bertahan, tafadhal, tetapi akhirnya buka puasa Anda akan lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena kita ini menuju ke barat. Mengejar matahari. Ya, kita mengejar matahari nih. Kita menuju ke barat. Semakin kita ke barat, semakin lama matahari itu turun. Ya, saya masih ingat, saya pernah umroh di tahun 2010 kalau tidak salah itu masih memakai Singapore Airlines. Singapore Airlines pada waktu itu berangkatnya pukul 1 atau pukul 2 tengah hari. Begitu terbang saya langsung buka puasa. Ya, karena saya tahu ini perjalanan jauh dan kita akan menuju ke barat. Otomatis matahari lama ini tenggelam. Dan waktu itu Singapore Airlines dia transit di Dubai. Berangkat. Orang-orang yang ada di samping saya tetap mempertahankan puasanya. Sampai akhirnya ada komentar dari orang yang berada di samping saya. Anta ini seorang ustadz, patutnya beri kami contoh, jangan buka puasa. Tapi saya bilang, saya berikan contoh sekarang buka puasa, saya bilang kan. Dan orang-orang ini tetap mempertahankan puasa. Oke lah, saya menghormati dia mempertahankan puasa. Ya, kemudian akhirnya kita berangkat. Perjalanan dari Singapura ke Dubai kalau tidak salah 7 jam Bang ya. 7 jam. Kalau pukul 2 ditambah 7 sudah berapa? 9. Berarti sudah pukul 9 di sini. Pukul 9 di sini, sepatutnya di sini sudah buka puasa. Tetapi di Dubai baru pukul 3. Masih tinggi sekali matahari. Orang itu sempat tanya sama saya, Ustadz, ini sekarang di Singapura sudah pukul 9, boleh tak saya buka puasa? Saya bilang, buka puasa bukan lagi mengikuti daerah. Buka puasa itu mengikuti matahari. Matahari di Dubai masih tinggi.
Jadi tak boleh. 3 jam lagi Ustaz. Iya 3 jam lagi. 1 jam waktu itu di Dubai, kita transit, kemudian terbang lagi ke Jeddah. Sampai di Jeddah pukul 6, tepat. Belum buka puasa, karena pada saat itu musim panas. Dia biasanya kalau musim panas itu, waktu siangnya lebih panjang. Sehingga buka puasanya 6.45. Sampainya pukul 6. Kita turun dari pesawat, kemudian setelah itu kan biasanya masuk bus. Masuk berangkat bus ini. Sampai di immigration hall itu, ya driver tiba-tiba dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lompat kegirangan, dia keluar dari busnya, dia tinggalkan kita dari bus, dia masuk ke immigration hall. Dia makan, dia minum, yang di dalam ini belum bawa makanan apa-apa kesian. Waktu itu saya lihat pukul 7.30, berarti di sini sudah pukul 11 malam. Berapa lama dia berpuasa? Makanya saya katakan, pada hari itu kita berpuasa. Terserah Anda mau berpuasa atau batalkan puasa, itu kembali kepada Anda. Karena ketika kita sudah berangkat, kita sudah menjadi seorang musafir. Yang jelasnya kita berangkat pukul 5. Terbang begitu. Memang kalau kita lihat tinggal 2 jam lagi. Tetapi kalau seandainya mengikut kepada matahari, mungkin masih 4-5 jam lagi baru kita berbuka. Jadi silahkan. Oke, kita berangkat. Di atas pesawat nanti, sebelum kita turun, ya sekitar 20 menit ya, 20 menit biasanya akan diumumkan. Ya, dia biasanya akan diumumkan bahwa sebentar lagi kita akan melewati miqat. Dan maka pada saat itu, kita diwajibkan untuk berniat umrah. Oke? Maka saya mau menyampaikan, sebelum kita berangkat, kalau boleh kita sudah siapkan yang namanya pakaian ihram. Ada beberapa jemaah yang terkadang ya salah, keliru. Apa yang dia lakukan? Pakaian ihramnya pun dimasukkan ke dalam bag, bagnya dimasukkan ke dalam bagasi ya, namanya bagasi biasanya luggage itu, masuk ke dalam, sampai di atas dia mau pakai baju ihram, tidak ada ihramnya. Ini bahaya. Makanya paling tidak kita mempunyai 2 bag. Satu yang masuk, satu lagi yang kita akan bawa. Dan ketika di atas itu 1 jam sebelum kita sampai, karena biasanya penerbangan 9 jam, karena kita sudah kira-kira 7 jam perjalanan sudah berada di atas. Biasanya kalau saya itu lihatnya sudah melewati India saja, kan gitu, kita lewat India nanti itu, di atasnya India saja sudah siap-siap, sudah pakai yang namanya baju ihram. Keluar apa namanya untuk laki-laki ini semuanya buka ya, semua yang berjahit buka. Kemudian setelah itu siap-siap ya, siap-siap. Begitu ada pengumuman bahwa kita akan melewati yang namanya miqat, kita langsung jatuh niat di situ dengan mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahumma umratan. Dan ketika sudah dikatakan labbaik Allahumma umratan, maka berlakulah seluruh larangan-larangan yang berkenaan dengan masalah ihram. Apa saja larangan-larangan itu? Tetapi sebelumnya ada sunnah-sunnahnya. Kalau seandainya kita mau berangkat, paling tidak mandi. Ya, kita semuanya mandi insya Allah sebelum masuk pesawat ya. Ya, kemudian kalau bisa potong kuku, rambut-rambut yang ada di badan itu dihilangkan. Kemudian kalau bisa pakai parfum sebelum yang namanya jatuh niat, silakan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengenakan yang namanya minyak wangi, setelah dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan pun masih nampak kesan ataupun bekas-bekas daripada minyak wangi di badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengenakan pakaian ihram, ya. Dan ayolah ikhwah, setelah kata-kata labbaik Allahumma umratan itu, kita disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Ya, talbiyah itu apa? Talbiyah ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak. Dan tidak perlu harus dikomando. Tidak perlu harus ada pemimpin. Biasanya kan satu orang labbaik Allahumma labbaik, dannya
Tidak perlu, sendiri-sendiri saja. Ya. Dan itu diperbanyak sampai selama kita dalam perjalanan. Setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Perbanyak, ya, perbanyak. Dan ayyuhal ikhwah, larangan-larangan daripada ihram untuk laki-laki. Dilarang untuk memakai pakaian yang berjahit. Ya. Makanya tidak boleh lagi memakai baju kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Tidak boleh lagi memakai keluar dalam kalau seandainya dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya. Kemudian tidak boleh memakai selipar atau alas kaki yang menutup jari-jari kaki dan juga menutupi bagian belakang. Itu dilarang juga. Makanya kalau seandainya baiknya kita beli yang namanya selipar apa namanya itu? Sandal jepung, ya. Sandal jepung. Ya. Sandal jepun. Oke, kemudian dilarang juga untuk menutup kepala. Nah, seperti ini dilarang nanti kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya, tidak boleh lagi memakai penutup kepala yang melekat di atas kepala. Oke. Kemudian ayyuhal akhwat, untuk wanita menutup seluruh aurat, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya dengan pakaian apa saja. Kemudian pada saat itu sudah tidak boleh lagi memakai tidak boleh lagi menggunting kuku, tidak boleh lagi memotong bulu atau rambut setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya, kalau seandainya ada seseorang yang tertarik dengan seorang wanita atau wanita tertarik dengan seorang laki-laki, pada saat itu dilarang untuk meminang, dilarang untuk menikah. Kalau seandainya pada saat saya dalam keadaan ihram, ada yang datang kepada saya, Ustaz tolong nikahkan dulu saya tak boleh nikahkan. Ya, karena kita dalam keadaan ihram. Ya, itu adalah larangan-larangan yang dilakukan dalam ihram. Kemudian ada larangan untuk menebang pokok. Larang untuk menebang pokok, dilarang untuk melakukan hubungan suami istri, dilarang untuk membunuh hewan. Ya, ini adalah larangan-larangan selama kita berihram. Ya, larangan untuk menggunakan parfum dan juga hati-hati. Lisan tolong dijaga, mata tolong dijaga, ya, karena tidak boleh menggunjing, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh berkata-kata dengan perkataan yang tidak baik, tidak boleh berkata dengan perkataan-perkataan yang kotor, tidak boleh bertengkar. Ya. Nah, ini adalah merupakan larangan-larangan selama kita melaksanakan ihram. Kemudian setelah itu kita sampai ke airport, ya. Saya harapkan semuanya turun dengan tenang, ya. Karena kita dalam keadaan ihram ini, setelah itu kita akan menuju ke immigration. Kesabaran diuji. Kenapa kesabaran diuji? Itu kita berangkat insya Allah tanggal 17 Ramadan. Itu banyak orang yang akan datang pada saat itu. Ya, full. Biasanya airport itu full. Di tarikh-tarikh itu full. Maka kalau seandainya kita berdiri untuk queue cop paspor itu kan 1 jam 2 jam, tolong bersabar. Ingat, immigration itu yang di Saudi itu bukan immigration yang ada di Singapura yang cepat. Itu immigration Saudi. Ya, saya perlu untuk tekankan di sini, sabar. 1-2 jam biasanya terjadi. Bahkan 3 jam pun terjadi. Bahkan 4 jam pun terjadi. Jangan sampai itu menjadi alasan, apalah ini Cik Kadi yang arrange ini, gara-gara dia yang arrange 4 jam kita di immigration. Bukan gara-gara itu. Memang begitulah keadaan yang ada di Saudi pada saat itu. Saya hanya ingin kita siap secara mental. Ya, saya ingin kita siap secara mental. Jangan sampai kita menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya, biasanya memang banyak di tarikh 17 Ramadan banyak orang yang datang. Makanya siap mental 1 jam 2 jam. Setelah selesai kita tunggu back. Ingat, ini orang Saudi, bukan Saudi ya. Orang-orang pekerja di airport itu mentalnya sudah mental uang. Saya bawa Anda kepada dunia nyata ini. Maksudnya bagaimana? Ketika dia mau ambilkan Anda, barang Anda kan, seolah-olah dia mau membantu. Di sini ada tertulis harga biasanya. Di sini biasanya ada harganya. $20.
real. Satu bag biasanya kan. Ada tertulis. Tetapi kalau seandainya dia sudah bawakan Anda bag, biasanya dia paling sedikit minta 50 real. Atau 100 real. Kalau Anda tidak mau beri, biasanya dia marah-marah. Hati-hati. Ya, karena kita dalam keadaan ihram. Begitu sudah selesai, kita ambil bag kita sendiri-sendiri, kita keluar. Insya Allah di luar nanti sudah ada yang menunggu, ya Bang ya. Ustadz Atid dengan Ustadz Hud, insya Allah akan menunggu dengan bus. Kemudian setelah itu kita akan naik bus, kita berangkat ke Mekah. Perjalanan ke Mekah dari Jeddah biasanya ditempuh antara 1,5 jam sampai 2 jam. 1,5 jam sampai 2 jam. Yang muskilah kalau seandainya kita mau masuk, sholat malam akan dilaksanakan. Otomatis banyak jalan yang akan ditutup. Ya, ini juga harus saya sampaikan apa adanya. Ya, banyak jalan yang akan ditutup sehingga kita juga harus bisa bersabar. Sampai akhirnya masuk ke Mekah, kita akan sampai ke hotel dulu. Hotel dulu, kita akan bagi-bagi yang namanya kunci. Kita langsung bagikan kunci lengkap dengan siapa di bilik mana, siapa yang di bilik mana, semuanya akan kita bagikan secara merata. Kemudian setelah selesai, kita akan berikan waktu 1 jam. Ya, 1 jam di hotel. Cukup kira-kira ya. 1 jam itu mungkin mau bersih-bersih, istirahat sekejap, kemudian turun lagi di lobi. Setelah sampai di lobi, itu kan malam hari. Jadi saya perkirakan itu kita akan sampai di Mekah itu antara pukul 12, pukul 1 atau pukul 2. Ya, sampai pukul 2 kita turun, kemudian kita menuju ke Masjid Al-Haram untuk melaksanakan yang namanya umrah. Tetap kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Terus kita akan masuk. Ya. Kebetulan kita punya hotel itu sejurus dengan Qasr Al-Malaki. Qasr Al-Malaki itu adalah istana raja. Ya, dekat dengan istana raja, kita masuk dari situ dari arah Ajiat, masuk ke dalam, kemudian kita akan sama-sama melaksanakan yang namanya umrah. Ya. Maka kita akan melaksanakan yang namanya tawaf. Di hotel tadi kita sudah wudhu. Di hotel tadi kita sudah wudhu, suci dari hadas dan najis pada badan, pakaian dan tempat. Kita akan mulakan yang namanya tawaf. Ketika kita akan mulakan tawaf, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, pastikan Anda berada di masjid. Itu yang pertama. Karena jangan sampai kan tawafnya malah di apa namanya, di tempat lain. Pastikan Anda di dalam masjid. Kemudian yang kedua, pastikan Ka'bah di sebelah kiri Anda. Karena kalau di sebelah kanan berarti berputarnya beda. Ya, pastikan Ka'bah di sebelah kiri Anda. Yang ketiga, pastikan Anda memulakan yang namanya tawaf di awal yang telah disiapkan. Bagaimana cara mengetahuinya? Yang sejurus dengan apa namanya ini? Hajar Aswad. Bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya ada lampu hijau. Kemudian di bawah itu biasanya ada line. Ya, kita lihat itu. Sebelum itu kita ucapkan ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita berjalan. Ya. Pastikan sebelah kiri adalah Ka'bah. Dalam kita mengelilingi Ka'bah ini, ayolah wal akhwat, tidak ada doa khusus. Ya. Tidak ada doa khusus. Kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Karena di situ biasanya kita disuruh untuk berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang lainnya silahkan. Ustaz, boleh berdoa dengan bahasa Melayu? Fadhal. Ya. Boleh berdoa, boleh membaca Al-Quran? Silahkan. Berzikir? Ya, tafadhal. Selama 7 kali putaran tersebut. Pastikan Anda telah melakukan putaran selama 7 kali, mulai dan mengakhiri tawaf dengan sudut Hajarul Aswad. Itu aja, kita pastikan itu. Karena ayo ikhwah, di hari itu, di malam hari,
biasanya di bulan puasa, di malam hari paling banyak orang yang melaksanakan tawaf. Banyak sekali orang yang melaksanakan umroh di malam hari. Karena siang hari kan panas. Di siang hari orang lagi berpuasa, itu panas. Sehingga kebanyakannya akan melaksanakannya di malam hari. Makanya banyak. Ya, makanya saya dari awal saya katakan yang akan mengikuti ini kan semuanya ustadz-ustadz besar ini semuanya. Insya Allah sudah bisa semuanya umrah. Jadi kita tinggal melaksanakan yang namanya tawaf. Selesai melaksanakan yang namanya tawaf, biasanya ada yang dinamakan dengan apa? Salat. Di belakang mana? Maqam Ibrahim. Tetapi tidak semudah itu kita melaksanakannya. Maka ulama mengatakan di tempat mana saja Anda mau melaksanakan, tafadhal. Di tempat mana saja Anda mau melaksanakannya, tafadhal, silahkan. Ya, silahkan. Nah, itu. Jadi kalau seandainya sudah melaksanakan yang namanya tawaf, ya, tawaf, silahkan Anda mau melaksanakan sholat 2 rakaat di mana saja, silahkan. Kemudian biasanya disunahkan untuk meminum air zam-zam, tafadhal. Ya, ini juga adalah merupakan hal yang luas, ya, luas di dalam masalah tersebut. Silahkan, ya. Memperbanyak doa dan zikir selama kita melaksanakan tawaf itu yang disunnahkan, ya, memperbanyak itu. Jadi tidak ada doa khusus, ya, kecuali antara setelah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu memang ada apa namanya, ada doa khususnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini dalam riwayat Ibnu Majah. Kemudian antara apa namanya, rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu aja. Yang lainnya silahkan dengan memperbanyak doa. Ya, Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya mau mencium Hajar Aswad? Lebih baiknya tidak usah. Ya. Mencium yang lainnya. Ya, mencium Hajar Aswad lebih baiknya tidak usah. Kenapa? Pertama, terlalu banyak orang. Bahkan lebih mungkin saja membahayakan diri kalau seandainya mau mencium Hajar Aswad di saat seperti itu. Karena sangat-sangat padat. Ya, sangat-sangat padat. Kalau seandainya ada yang tidak mampu untuk tawaf dengan berjalan, kita bisa naik ke lantai 2. Di lantai 2 nanti ada fasilitas berupa skuter. Skuter yang ada di lantai 2 itu ada 2 macam. Ada yang single, ada yang double. Oke, yang single, ada yang double. Kalau tidak salah harganya itu 155 real. Sampai 250 real untuk, jadi ada beberapa pilihan. Mau tawaf saja, mau sa'i saja, mau tawaf dengan sa'i. Antara yang single dengan double, ada 2 ini kan, itu berbeda harganya. Silahkan. Ya, itu di lantai 2. Kalau seandainya tidak mampu untuk jalan, ya, tidak mampu untuk jalan. Setelah selesai, ya, sholat, kemudian kita minum air zam-zam, karena waktu itu kan malam hari masih dibolehkan. Kita setelah itu menuju kepada Safa wal Marwah, ya. Kita masuk ke sa'i, ya. Di sa'i yang perlu Anda ketahui, panjangnya antara Safa dengan Marwah itu kurang lebih 420 meter. Antara Safa dengan Marwah 420 meter itu kali 7. Berapa kilo kira-kira? 3 kilo ya? 3 kiloan. Kalau 400. Dan ya, itu harus dimulai daripada Safa, diakhiri dengan Marwah. Ya, diakhiri dengan Marwah. Dan cara mengiranya, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, begitu seterusnya. Jangan sampai ada yang mengiranya Safa Marwah ke Safa lagi 1. Wah, itu jauh itu. Itu jauh itu. Kalau seandainya itu yang kita lakukan. Maka ketika kita sa'i nantinya, ya, yang disunahkan, ada beberapa yang disunahkan. Yang pertama, mendaki Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ini yang disunahkan pada setiap putaran sa'i. Kemudian setelah itu menghadap ke kiblat, itu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di situ kita bertakbir, kita bertahlil, kita berdoa, membaca salawat, dan ada beberapa doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita mulai
berjalan dari sofa turun, kemudian di situ nanti kan ada lampu hijau. Ya, lampu hijau. Di antara dua lampu itu adalah tempat untuk jalan cepat. Bukan bertandingan lari. Oke? Itu adalah tempat untuk jalan cepat. Yang dimaksud dengan jalan cepat itu tak payah lari. Karena kadang-kadang ada orang yang lari di sini nih. Larinya lari bukan lari biasa, memang seolah-olah mengejar pencuri itu. Lari cepat sekali. Ya, itu antara dua lampu hijau itu. Ya, maka kalau seandainya sampai di situ, usahakan untuk lari. Itu sebenarnya yang untuk lari cepat, bukan lari ya, usahakan untuk jalan cepat. Jalan cepat itu jaraknya sebenarnya hanya 50 meteran. Hanya 50 meter sebenarnya. Coba aja dihitung. Itu 50 meter, silahkan lari-lari di situ. Kemudian setelah selesai itu ya, kembali jalan seperti biasa. Sampai di Marwah, apa yang dilakukan di sofa itu juga yang dilakukan di Marwah. Naik kita, kemudian setelah itu turun lagi. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya 7 kali putaran. Setelah selesai, apa yang kita lakukan? Masuklah kepada yang dinamakan dengan tahallul. Tahallul itu ada dua, ya, menggunting, ya, atau kalau seandainya mau habis juga boleh, ya, menggunting silahkan, habis juga boleh, ya. Ini yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan masalah itu. Maka kalau seandainya sudah digunting, maka selesailah pelaksanaan umrah itu dan segala yang dilarang sebelumnya sudah boleh untuk dilakukan. Saya mau menyampaikan, ketika kita sudah selesai di sana, itu untuk kembali ke hotel itu agak jauh. Saya terus terang saya katakan, itu untuk kembali ke hotel agak jauh. Karena kita keluar dari Safa, keluar ke kiri itu, memang langsung dapat yang namanya Qasr Al-Malaki ataupun Istana Raja. Kita harus berjalan, menyusuri Istana Raja, keluar, ketemu dulu Zamzam Tower, baru kita belok kiri untuk kembali ke hotel kita. Insya Allah antara hotel kita dengan Masjidil Haram itu perjalanan 5 jam, 5 menit insya Allah. 5 sampai 10 menit lah insya Allah. Ya. Jadi sampai di sana, insya Allah kita akan selesaikan umrah itu akan selesai antara 2 sampai 4 jam. Jadi kalau kita mulakan umrah itu pukul 2 atau pukul 1 kita mulakan yang namanya umrah, insya Allah kita mudah-mudahan bisa selesai pukul 3 atau pukul 4. Begitu selesai, oke, semuanya berpencar, mau kembali ke hotel, makan untuk sahur silahkan, ya, balik hotel. Atau kalau seandainya, saya ada makanan misalnya, cukup dengan sandwich, beli di samping masjid, di samping masjid itu banyak makanan, insya Allah cukup dengan roti, dan biasanya kan di sini tuh ada banyak sandwich itu. Makan itu tak perlu balik hotel, karena hotel kita insya Allah siapkan yang namanya sahur juga. Tetapi kalau seandainya cukup dengan makan apa yang di samping hotel, kita makan, kemudian kita masuk lagi ke masjid, kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Selepas melaksanakan sholat subuh, silahkan kembali ke hotel, rehatlah. Ya, rehatlah dulu. Karena perjalanan kita baru selesai, perjalanan yang sangat panjang, rehatlah dulu. Ya kan sudah selesai juga tahallulnya, mandi, kemudian setelah itu rehat, tidur, silahkan, ya, silahkan. Di hari pertama, insya Allah free and easy, ya. Di hari pertama free and easy, ya. Kemudian insya Allah di hotel juga disiapkan yang namanya buka puasa. Tetapi kalau mau buka puasa di luar juga tafadhol, ya. Saya takutnya kalau seandainya di hotel makanannya malah tidak sesuai, itu juga yang menjadi masalah. Tapi makanan di luar sangat banyak pada saat itu. Cuma memang sangat crowded, sangat banyak orang, ya. Dan saya harapkan kita mencoba untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah, ya. Jadi jangan sampai juga terlalu kita keluarkan tenaga kita sehingga akhirnya malah kita jatuh sakit misalnya, tidak. Jadi kita harus smart cara berpikirnya, kapan kita keluar, karena kadang-kadang ada semangat yang luar biasa. Semangat yang luar biasa itu terkadang pukul 1 kita sudah keluar, atau sampai di hotel tak nak rehat, langsung mau kembali ke sana lagi. Dia keluar sehingga akhirnya sakit. Jangan. Ya. Kita rehat,
Di hari pertama kita rehat, kemudian di hari kedua kita siapkan yang namanya bus untuk membawa ziarah, ya. Kita siapkan bus untuk membawa yang namanya ziarah. Tetapi saya katakan yang mau ziarah itu bagi yang mau. Kalau tidak mau juga tidak mengapa. Ya, karena saya lihat memang sudah terbiasa berangkat ke Mekah. Karena kalau seandainya ziarah di Mekah ini palingan kemana? Iya, Abu Jahal. Palingan perginya ke Muzdalifah, Arafah, kemudian Jabal Nur, Jabal itu aja. Ya, tapi kalau seandainya ada yang mau pergi kita siapkan, kalau tidak pergi juga no problem. Mau memperbanyak di sana silahkan, ya. Nanti sebenarnya itu sudah selesai, umroh selesai sudah itu. Ya, sudah tidak ada lagi, selesai sudah umroh. Ya, tinggal memperbanyak ibadah di Masjidil Haram saja, ya. Memperbanyak doa di Masjidil Haram. Kemudian nanti setelah itu di hari ke-20 kita akan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Wallahu alam, kita belum tentukan ini apakah kita berangkat menuju ke Madinah dengan bus atau pakai train. Kita belum memastikan. Insyaallah kita akan pastikan dalam waktu dekat ini. Sampai di kota Madinah Al-Munawwarah kita langsung akan masuk ke hotel juga. Tapi di Madinah insyaallah lebih tenang dibandingkan Mekah, karena kalau Mekah sangat banyak orang. Kalau di Madinah insya Allah tidak terlalu banyak orang. Oke? Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau seandainya saya mau sholat di Raudhah boleh tidak? Boleh. Silakan. Tetapi tidak perlu dipaksakan. Kenapa tidak perlu dipaksakan? Apakah Raudhah tidak begitu istimewa? Istimewa Raudhah. Tapi saya katakan seluruh masjid Nabi istimewa. Karena ketika Nabi SAW menyatakan sholat di masjidku ini sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain, Nabi tidak mengatakan sholat di Raudhah. Nabi mengatakan sholat di masjidku. Maksudnya, selama itu masuk dalam kategori Masjid An-Nabawi, maka selama itu kita boleh dan mendapatkan pahala itu. Ya Pak? Ya. Sebenarnya tidak perlu isyarat pun tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya ada sebagian ulama yang menyatakan tetap memberikan yang namanya isyarat. Ya. Wallahu taala alam, ini berdasarkan dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berada di atas ontanya, dia itu kan memegang tongkat. Tongkatnya itu diinikan ke Hajar Aswad. Kemudian beliau mencium apa yang dia pegang itu. Tapi kalau seandainya tidak diangkat pun no problem. Ya, tidak perlu. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Kalau untuk sholat taraweh sepertinya kita tidak dapat karena sudah selesai. Ya, betul. Boleh insyaAllah. Ya, sangat mungkin kita melaksanakan umroh di malam itu. Tetapi begini, kita juga tidak wajib umroh saat itu juga. Kalau seandainya misalnya ada pemberitahuan sebelumnya, Afan Ustadz misalnya kan, atau Afan Cikade, karena Cikade ini sebagai Amirus Safar, kita angkat beliau sebagai Amirus Safar, ya. Misalnya, Afwan Cikade, saya untuk malam ini belum umroh dulu, besok pagi saya umroh, silahkan. Karena mungkin masih ada yang mau istirahat, apalagi kalau seandainya ada anak yang dibawa atau apa semuanya kan, itu bisa, silakan. Ya, cuma memang kalau malam hari sangat banyak orang, biasanya memang agak kurang itu pagi hari. Pagi hari itu agak kurang sedikit. Tetapi ya memang penat karena kita berpuasa pada saat itu. Wallahu ta'ala alam. Yang lain mungkin? Fadhal. Kalau Saudi dia siapkan makan. Ya. Dia siapkan makan. Begitu kita naik saja sudah dibagikan makanan. Ya, begitu kita naik kita sudah dibagikan makanan biasanya. Bagi yang mau batal puasa. Ya. Bagi yang mau batal puasa. Ya, Pak.
Setelah kita berihram masih boleh mandi, tetapi hindari hal-hal yang wangi-wangi. Ya, jangan sampai memakai sabun yang wangi misalnya kan. Hindari yang wangi-wangi lah sebagai bentuk ikhtiyati. Ikhtiyati itu adalah sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau mau mandi silakan, fadhal. Tafadhal. Ya. Boleh, silakan. Silakan. Saya kira kalau seandainya masih ada pertanyaan silakan. Ya. Saya juga hanya mau menyampaikan biasanya di bulan-bulan bulan 4 ya. Bulan-bulan 4 itu sebenarnya sudah tidak sejuk lagi. Ya, saya hanya menyampaikan begitu, tidak sejuk lagi, tetapi itu adalah perpindahan dari musim dingin ke musim panas. Yang ada biasanya adalah debu, apalagi storm itu kan, sandstorm itu biasanya datang. Makanya usahakan kalau bisa bawa emas juga, karena biasanya sandstorm datang. Ya, itu perubahan seperti itu dari dingin ke panas. Di bulan-bulan April itu cuacanya itu hampir sama dengan di tempat kita ini sekarang. Ya, di tempat kita sekarang itu tidak dingin. Ya, tidak sejuk dan juga tidak panas, belum panas. Karena dia mau mulai panas itu di bulan Mei, Jun, Julai, Agustus naik, September, baru setelah itu turun lagi. Tetapi kalau di bulan-bulan April tidak. Insya Allah itu bagus, hanya saja sandstorm itu yang kadang-kadang datang. Ya, biasa tiba-tiba muncul sampai biasanya tak nampak. Ya, Gunung Uhud pun dari masjid biasanya tak nampak itu. Ya, kemudian saya perlu untuk menyampaikan juga persiapkan obat-obatan. Ya, persiapkan obat-obatan, kemudian persiapkan diri, persiapkan krim-krim yang perlu dibawa karena biasanya kan cuacanya berbeda antara di sini dengan yang ada di sana. Oke. Insya Allah kita juga akan siapkan yang namanya air zam-zam, Bang ya. 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 Dari Madinah. Sebenarnya masalahnya karena di peraturan Saudi itu yang pakai visa ziarah tak boleh pakai bawa air zam-zam. Yang boleh bawa air zam-zam adalah yang pakai visa umroh. Ya, tetapi biasanya mukimin ataupun orang yang tinggal di situ belikan kita, ya. Kemudian setelah itu kita bawa balik. Boleh. Mudah-mudahan kita kan insya Allah dari Madinah ke ini. Baik. Syukran. Saya kira ini sedikit berkenaan dengan masalah-masalah yang ada di Masjidil Haram ataupun yang ada di sekitar Masjidil Haram. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Saya kira tidak perlu untuk saya perpanjang, kita siap secara mental saja untuk berangkat nanti ke sana dan insya Allah kita masih akan bertemu lagi untuk lebih mempermantap lagi yang namanya manasik ini. Insya Allah. Syukran jazakumullahu khaira. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, ada makanan di luar ya, silahkan untuk menjamu selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.